Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video ini akan membahas tentang materi kelompok 8 komunikasi politik, yaitu tentang propaganda. Adapun anggota kelompoknya yaitu Rahmat Lubis dengan NIM 1915197, Olis Mukhlisah dengan NIM 19185, Cindy Maulani dengan NIM 19187, dan Maulana Okta Sumarja dengan NIM 19110. Adapun dosen pengampunya yaitu Ibu Dr. Hajah Ilah Kholilah SAG MSI. Tetapi dalam video ini akan dipaparkan oleh Cindy Maulani. Selamat menyaksikan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan propaganda itu? Propaganda adalah suatu jenis komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi pandangan serta reaksi, tanpa memperdulikan tentang nilai benar atau tidak benarnya pesan yang akan disampaikan. Propaganda berusaha untuk meyakinkan pendapat-pendapat tanpa perlu mengemukakan alasan-alasan terkait. Propaganda sendiri merupakan salah satu bentuk komunikasi massa yang sering digunakan oleh individu ataupun kelompok sebagai media untuk menyebarluaskan suatu keyakinan atau doktrin. Propaganda juga sering dijadikan suatu usaha untuk melakukan suatu komunikasi yang bersifat persuasif, direncanakan untuk mempengaruhi adanya pandangan serta tingkah laku individu-individu agar nantinya dapat sesuai dengan keinginan dari propagandis. Tak ada orang yang dapat memastikan kapan propaganda berawal dari kehidupan manusia. Namun, ada beberapa catatan tanpa dipahami sebagai titik masuk untuk melacak perkembangan propaganda. Salah satu catatan Bahistun Inscription yang ditemukan pada tahun 515 Masehi sebelum Masehi menggambarkan bahwa keberhasilan Raja Darius I menduduki takhta kerajaan Persia berkat propaganda. Demikian pula Arthasastra, sebuah buku yang ditulis pada tahun 350-283 sebelum Masehi oleh Chanakya, kelak dikenal sebagai guru besar ilmu politik dari Universitas Taksasila dan dinobatkan menjadi Perdana Menteri Kerajaan Maurya, membuat perincian metode dan teknik penyebaran pesan melalui propaganda, terutama bagaimana menerapkan propaganda di dalam peperangan. Seorang murid Chanakya bernamanya Chandragupta Maurya yang diperkirakan hidup pada tahun 340 sampai 293 Masehi sebelum menerapkan metode propaganda yang sama, sehingga kemudian dia juga menduduki tahta kerajaan Maurya. Teknik-teknik propaganda politik. Yang pertama, name calling. Raushidi 1989 mendefinisikan name calling merupakan suatu cara dengan jalan memberikan julukan yang buruk kepada suatu ide, kepercayaan jabatan, kelompok bangsa, ras, dan lain-lain, agar halayak menolak atau mencerca tanpa mengkaji kebenarannya. Yang kedua, glittering generality menurut Sastroputra 1991-86. Teknik ini adalah suatu teknik di mana seorang propagandis menonjolkan gagasannya dengan sanjungan-sanjungan agung, sepertinya saja dengan kata-kata demi keadilan, kemerdekaan, kebebasan, atau untuk membela rakyat melarat dan sebagainya. Yang ketiga itu transfer. Raushidi 372 menerjemahkan teknik transfer adalah merupakan salah satu cara propaganda dengan menggunakan otoritas dan prestise yang mengandung nilai kehormatan yang dialihkan kepada sesuatu dengan tujuan agar masyarakat ramai menerimanya. Misalkan menggunakan Ka'bah sebagai salah satu tanda gambar dalam pemilu dan lain sebagainya. Transfer juga bisa disebut dengan teknik meminjam ketenaran. Yang keempat, testimonial. Mengartikan testimonial adalah cara melancarkan propaganda dengan mengutip atau mensitir kata-kata orang terkenal mengenai baik tidaknya suatu ide atau produk agar diterima oleh orang banyak dan disetujui untuk mengikutinya. Misalnya memberikan suatu fatwa yang dilandaskan pada sabda Rasulullah SAW dan fatwa ulama terkenal. Nuruddin mengatakan bahwa testimonial merupakan propaganda yang berisi perkataan orang yang dihormati atau dibenci bahwa ide atau program atau suatu produk adalah baik atau buruk. Yang kelima, plain false. Mendefinisikan plain false merupakan suatu cara yang digunakan oleh seorang propagandis untuk meyakinkan orang banyak bahwa gagasannya adalah baik oleh karena
demi rakyat. Teknik ini banyak digunakan orang dalam kampanye politik untuk memikat dan memenangkan simpati rakyat banyak. Misalnya, kami hanyalah penyambung lidah rakyat, dari rakyat untuk rakyat, dan lain sebagainya. Yang keenam, card stacking. Sastroputro menerjemahkan teknik itu adalah cara propaganda dengan jalan menonjolkan hal-hal yang baiknya saja, sehingga publik hanya dapat melihatnya dari suatu segi saja. Yang ketujuh, bandwagon. Menerjemahkan bandwagon secara harfiah berarti kereta musik. Itu kendaraan yang digunakan untuk mengangkut rombongan musik. Sebagai teknik propaganda, bandwagon bermakna ajakan kepada halayak rakyat untuk secara beramai-ramai menyetujui gagasan atau program yang dikemukakan. Dengan demikian, meyakinkan mereka bahwa kawan-kawan lainnya pun semua sudah setuju. Teknik bandwagon ini dahulunya banyak digunakan oleh PKI di Indonesia. Di zaman canggihan teknologi saat ini, propaganda juga bergandengan dengan media. Propaganda media adalah suatu usaha dengan sengaja dan sistematis untuk membentuk persepsi, memanipulasi pikiran, dan mengarahkan kelakuan untuk mendapatkan reaksi yang diinginkan yang disebarluaskan melalui media massa. Sedangkan media propaganda adalah media yang digunakan sebagai alat untuk propaganda kelompok tertentu.